Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salma Mardotilah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Kelompok 7 KKN dari Rumah Stid Islamiyah Karya Pembangunan Paron Ngawi yang akan bercerita tentang kebijakan Nabi Muhammad dan sahabatnya untuk mencegah suatu wabah ataupun penyakit menular. Ketika berbicara mengenai suatu wabah atau penyakit menular, pada dasarnya tidak hanya terjadi saat ini saja, namun sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu wabah yang dikenal adalah pes dan lepra. Nabi Muhammad melarang umat muslim untuk mendekati daerah yang terkena wabah, entah itu pes, lepra ataupun penyakit menular lainnya. Kebijakan Nabi Muhammad pun keluar dengan beliau bersabda, "Jika kamu mendengar ada wabah di suatu negeri, janganlah kamu memasukinya. Dan jika wabah tersebut di tempat kamu berada, janganlah kamu keluar untuk kabur darinya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Metode karantina yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW adalah untuk mencegah penyebaran wabah dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Dan untuk memastikan hal tersebut, Nabi Muhammad mendirikan tembok pembatas antara negeri yang terkena wabah tersebut dan menjanjikan kepada orang yang bersabar dan tetap tinggal mendapatkan pahala sebagai mujahid di jalan Allah. Peringatan kehati-hatian terhadap penyakit lepra juga dikenal luas pada masa Nabi Muhammad SAW. Terbukti dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah orang yang terkena lepra sebagaimana kamu lari dari singa." Hadis riwayat Bukhari. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, wabah kolera menyerang negeri Syam, yaitu pada tahun 18 Hijriah. Sekitar 25.000 orang meninggal karena wabah tersebut, yang jumlahnya hampir setengah dari jumlah penduduk negeri Syam pada waktu itu. Khalifah Umar beserta rombongannya yang hendak pergi ke negeri Syam terpaksa menghentikan perjalanannya di perbatasan negeri Syam. Kemudian datanglah Ubaidillah bin Al-Jarrah, sahabat Khalifah Umar yang ditugaskan menjadi gubernur di Syam. Di tempat tersebut, Khalifah Umar meminta pendapat kepada kaum Muhajirin dan kaum Ansar untuk memilih apakah mereka harus melanjutkan perjalanannya ke negeri Syam ataukah kembali ke Madinah. Sebagian dari mereka berpendapat untuk melanjutkan perjalanannya ke negeri Syam, dan sebagian yang lain berpendapat untuk kembali ke Madinah. Kemudian Khalifah Umar bertanya kepada sesepuh Quraisy. Sesepuh Quraisy menyarankan Khalifah Umar beserta rombongannya untuk kembali ke Madinah. Namun Ubaidillah bin Al-Jarrah menyarankan Khalifah Umar untuk melanjutkan perjalanannya ke negeri Syam dan berkata, "Mengapa kamu lari dari takdir Allah?" Kemudian Khalifah Umar pun menyanggah, "Jika kamu mempunyai kambing dan terdapat lahan yang kering dan lahan yang subur, kemanakah kamu akan membawa kambing tersebut? Jika ke lahan kering adalah takdir Allah dan ke lahan yang subur adalah takdir Allah. Sesungguhnya dengan kembalinya kami ke Madinah, kami hanya berpindah dari takdir yang satu ke takdir yang lainnya." Keputusan Khalifah Umar pun diperkuat dengan informasi dari Abdurrahman bin Auf yang menyampaikan sabda dari Rasulullah yang artinya, "Jika kamu mendengar ada wabah di suatu negeri, janganlah kamu memasukinya. Dan jika wabah tersebut di tempat kamu berada, janganlah kamu keluar untuk kabur darinya." Kemudian Khalifah Umar kembali ke Madinah, dan Ubaidillah bin Al-Jarrah wafat bersama dengan rakyatnya terkena wabah kolera, dan digantikan oleh Mu'adz bin Jabal yang pada akhirnya juga meninggal terkena wabah tersebut. Lalu posisi gubernur Syam digantikan oleh Amr bin As. Karena kecerdasannya, Amr bin As mampu mencegah penyebaran wabah di negeri Syam tersebut. Beliau berkata, "Wahai sekalian manusia, wabah ini layaknya api yang menyambar, dan bahan bakarnya adalah manusia yang berkumpul. Oleh karena itu, berpencarlah kalian ke bukit-bukit sampai wabah ini hilang." Kemudian penduduk negeri Syam pun berpencar ke bukit-bukit, dan benar saja wabah ini hilang layaknya api yang padam dan tidak mendapatkan bahan bakarnya lagi. Dari cerita yang saya sampaikan, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang pertama adalah lockdown atau karantina wilayah, seperti yang terdapat pada sabda Rasulullah yang artinya,
Jika kamu mendengar ada wabah di suatu negeri, janganlah kamu memasukinya. Dan jika wabah tersebut di tempat kamu berada, janganlah kamu keluar untuk kabur darinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua adalah social distancing, seperti yang diperintahkan oleh Amr bin As yang memerintahkan penduduk Syam untuk berpencar ke bukit-bukit sampai wabah kolera pun menghilang. Dan juga terdapat pada sabda Rasulullah dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah orang yang terkena kolera sebagaimana kamu lari dari singa." Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.